Maka ekstrimnya kalau pajak itu mau miara tuyul, itu kena pajak. Kenapa nggak usah sambil diperdebatkan. lihat saya tadi, Pak? Ada tuyul. Semuanya dipajakin dong, Pak. Nah, ada dua aliran ya emang ya. Halo semuanya, hari ini gua ditemenin sama Ajis Doa Ibu dan Pak Pras nih dari staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi. Pak Pras ini staf khusus, kalau Ajis presiden. Presiden stand up comedy Indonesia. Iya. Tinggian presiden. Iya. Tinggian tapi tetap kayaknya ditagih pajak nanti tetap dari Pak Pras kayak. Tetap terima surat cinta. Terima cinta. Oke, hari ini kita mau ngobrol soal pajak nih. Aku tuh sebenarnya banyak ditanya teman-teman stand up komedian tentang pajak ini tuh sebenarnya gimana. Jadi sekalian aja kita bikinin video. Karena kadang-kadang kalau aku collab tuh sama mereka, satu nanya, "Bang, udah Maret nih, Bang. Itu ngurusnya gimana sih?" Ada lagi yang nanya, "Bang, kita kan bukannya udah bayar pajak tiap kali perform. Itu kan ada tuh potongan-potongan. Emang kita harus bayar lagi?" Banyak yang nggak tahu. Banyak yang kaget tiba-tiba terima surat, pada kurang bayar segala macam. Nah, makanya kita langsung bikin video ini aja. Siapa tahu ada yang di rumah juga yang freelancer juga yang mirip-mirip kan. Kalau karyawan tuh seharusnya nihil ya, kalau tidak ada pemasukan dari luar kan ya, Pak ya. Betul. Kalau ngitungnya sudah benar oleh perusahaan, Finance-nya. nihil. Tinggal lapor saja setiap tahunnya. Jadi, nah ini Mas Radit, Mas Aziz yang perlu kita ketahui. Iya. Seringkali kita itu merasa perlu lapor SPT Iya. hanya karena ada penghasilan atau ada pajaknya. Oke. Padahal SPT itu tidak sekedar melaporkan pajak Oke. atau penghasilan, Oke. tapi juga bisa hanya melaporkan harta Oke. atau utang bahkan. Misalnya begini, saya mendapat warisan 1 miliar katakanlah gitu ya. Tidak saya laporkan di SPT. Tiba-tiba saya beli mobil atau beli aset lain. Nah, harta saya tidak cocok dengan penghasilan saya. Padahal mestinya hasilnya sumbernya dari warisan. Nah, itu terjadi karena kita tidak aware. Waktu terima warisan tidak dilaporkan. Jadi, buat teman-teman nggak perlu khawatir karena SPT itu yang melaporkan penghasilan, harta, utang, dan pajak kita. Oke, karena kadang-kadang kalau misalnya kita terima uang ya, kayak tadi warisan 1M, terus kita nggak lapor nih, terus kita belanja mobil, itu kan tercatat tuh NPWP-nya dan lain-lain. Betul. Nah, di data di pajak kok, ini uangnya kok dari mana jadinya? Betul, iya. Jadinya malah... Ini yang seringkali kita tidak aware. Oke, aku berangkat dari contoh yang sangat praktis dan konkret dulu nih. Pertanyaan yang sangat mendasar oleh banyak sekali teman-teman nih. Saya udah kerja nih buat TV, dapat itu dong plus pajak kan biasa gitu kalau kita kontrak tuh. Plus PPH gitu. Udah kita leha, tiba-tiba dapat surat nih dari pajak nih, ada kurang bayar. Tunggu dulu, kan gue udah bayar, yang bayarin TV. Itu gimana, Pak? Iya, Mas Radit, Mas Aziz, kalau kita itu terima penghasilan, pajak itu tuh progresif tarifnya. Iya. Makin tinggi penghasilan, makin gede pajaknya. Dari 5, 15, lalu 25, 30, sampai sekarang tambah lagi 35%. Iya. Kalau kita dipotong, katakanlah Mas Radit ada kontrak 10 kali gitu ya. Nah, tiap acara itu dibayar 50 juta misalnya. Nah, di situ kan dilihat 50 juta masuk lapis 5%. Dipotong 5%. Besok lagi dipotong 5%. Seringkali PH tidak aware. Harusnya dijumlah ini 50 tambah 50 sudah 100. Oh, nyentuh tarif yang 15% ini. Berarti dan motongnya seterusnya. naik. Motongnya naik mestinya. Ternyata sampai di situ katakanlah kita dipotong nih sampai dengan tarif 15% saja. Kita ada penghasilan lain kan, tahun dikumpulin menjadi lebih dari 1 miliar misalnya. Itu sudah kena tarif 30%. Iya. Nah, disitulah seringkali karena pertama kita dipotong, cara motongnya tidak tepat, atau kedua udah bener nih motongnya, tapi digunggung, dijumlah dengan penghasilan lain, ketemu lebih gede, nyentuh tarif yang lebih tinggi. Iya. Akhirnya terjadi kurang bayar. Nah, persoalannya itu banyak yang nggak tahu, Pak. Betul. Kenapa bisa begitu? Maksudnya, bukankah kan jadinya nih ya, yang namanya juga orang tiba-tiba disuruh bayar kan, pembelaan pasti banyak dong. Ya, salah satunya kita nggak pernah ada yang ngasih tahu, bener? Iya, benar. Nah, ini gimana nih, Pak? Ini kita nggak diajarin di sekolah. Kita nggak ada yang ngasih tahu. Aku aja, teman-teman stand up comedian, YouTuber dan lain-lain. Itu kebanyakan baru tahu tuh dari aku. Karena aku kadang suka ngingetin tuh menjelang bulan Maret tuh. Mereka tuh harusnya tahu dari mana sih? Memang ini PR kita ya, sosialisasi, edukasi mesti terus-menerus dilakukan. Kita menyadari, wah kalau bicara formal, setiap orang itu kalau ada undang-undang yang baru,
dianggap semua sudah tahu. Tetapi tidak boleh begitu. Negara berkewajiban untuk sosialisasi ke masyarakat. Mestinya emang ini sudah dilakukan dan cukup intens sebenarnya, tapi pajak itu rumit. Harus juga pajak itu rumit. Dan kita jujur ya, nggak ada orang suka membayar pajak sebenarnya ya, sebenarnya itu kan. Nah ini maksudnya Bapak juga nggak suka? Kalau saya suka. Jadi nggak ada orang suka Fadil nggak membayar suka. pajak. Fadil nggak suka. Tetapi itulah kenapa zaman dulu namanya pajak itu selalu berdampingan dengan sifat memaksa. Undang-undang kita pun punya juga begitu. Pasal 23 Undang-Undang Dasar, pajak dan pungutannya bersifat memaksa. Kenapa harus dipaksa? Kalau nggak dipaksa orang nggak mau bayar. Oh, iya. Kenapa harus dipaksa? Karena kita harus punya sumber penerimaan. Tanpa pajak nggak ada negara bisa berdiri tegak, bisa membangun dan lain-lain. Ini penting sosialisasi. Tapi kita harus menyadari juga, mungkin belum masif, belum menemukan cara yang paling gampang dipahami oleh masyarakat. Maka sebenarnya di pajak banyak pengampunan, Mas Radit. Kalau lalai atau alfa itu dibedakan dengan yang sengaja. Kesalahan-kesalahan yang sifatnya kelalaian itu bisa dimaklumi dengan cara apa? Diberi pengampunan. Beda dengan yang sengaja, bikin faktur fiktif. Mengecil-ngecilkan omset, nah itu kan sengaja. Nah ini bisa kena pidana yang seperti ini. Ya, jadi intinya nih ya, yang pertama adalah buat teman-teman di luar sana ya, baik stand up comedian atau profesi serupa ya, which is kita terima dari pemberi kerja yang sifatnya tidak terikat. Itu tiap bulan Maret kita harus ngelengkapin SPT kita, ngelaporin bukti potongnya. Karena banyak teman-teman di sini ya kerja buat TV, kerja buat IO, mereka taunya mereka dipotong gitu. Nggak sadar bahwa tadi seperti Bapak bilang ketika dikumpulkan progresifnya melebihi dari yang dipotong, itu saat bulan Maret itu kita harus bayar. Nah, tapi ada lagi nih, banyak yang nggak tahu juga tiap bulan tuh harus ada pajak bayar di muka kan. Iya. Nah, itu juga banyak yang nggak tahu tuh Pak. Iya, bahwa tiap bulan kita harus setor, dapat kode billing, kita bayar tiap bulan segala macam. Nah, itu gimana tuh? Jadi sejarahnya begini. Ini kalau bicara sedikit teori ya. Pajak itu terutang kapan sih? Saat dapat penghasilan. Tapi kan tiap saat bisa dapat itu. Paling pasti kan akhir tahun, ketika semua sudah dikumpulin tadi, kena pajak, itulah yang benar. Oke. Jadi kewajiban pajak yang paling sesuai akhir tahun itu. Tetapi satu, negara kan butuh duitnya tiap bulan. Tiap saat butuh duit. Kalau semua bayar akhir tahun, Januari sampai November, kita dari mana duitnya? Itu dari sisi negara. Dari sisi kita sebagai wajib pajak, kalau saya kumpulin setahun baru bayar, kemungkinannya duitnya udah habis ini. Berat nanti nih bayarnya. Maka dikasih opsi nyicil. Ya angsur deh. Kalau ketemunya nanti 1,2 miliar, ya udah tiap bulan nyicil 100 juta. Ketemu itu berdasarkan tahun lalu. Asumsinya orang bisnis itu stabil. Tidak ada hambatan, halangan lain, tetapi kalau ternyata menurun, boleh mengajukan pengurangan angsurannya. Jadi sebenarnya kita fleksibel, sama-sama enak di sini. Pemerintah dapat tiap bulan, kita juga diringankan karena dengan cara mengangsur tadi. Ada pertanyaan nggak Jis sejauh ini nih? Pertanyaannya langsung ke duit ya Bang ya? Boleh. Ini kenapa nih? Ajis ada pertanyaan nggak? Ini nanya duit. Langsung duit. Duit. Itu yang kita laporin Pak, hanya yang ditransfer, yang masuknya tuh ada transaksi atau kita dapat cash? Kadang gitu Bang, suka dibayar. Dapat amplop, suka dibayar dapat amplop. Amplop. Apa kita, Bapak nggak boleh tahu nih, sama gimana nih? Yang kayak gitu Pak. Aduh pertanyaannya. Menarik ini. Ini pertanyaan pertama yang saya terima seperti ini. Iya Pak. Jadi Mas Ajis, undang-undang yang mengatakan cuma 2 ukurannya, bisa dipakai buat konsumsi. Bisa kita pakai makan, minum, nonton bioskop, jalan-jalan, atau menambah kekayaan. Beli rumah, beli mobil, dan sebagainya. Maka ekstrimnya kalau pajak itu, mau miara tuyul, itu kena pajak. Kenapa nggak usah diperdebatkan. Lihat saya tadi Pak. Miara tuyul. Nggak usah diperdebatkan. Atau kita menang lotre, itu kena pajak. Jalan-jalan, asal jalan-jalan, tiba-tiba nemu emas batangan 1 kilo, itu juga objek pajak. Jadi tidak membedakan sumbernya. Sama saja di sini.
mau transfer, mau cash. Tapi kan soalnya kalau amplopnya kita terima gede nih Pak, lama-lama jadi banyak gitu, itu kan pasti akan berubah wujud jadi aset kan. Ya. Nah ini yang orang pajak kan juga pasti tahu pastinya ketika Betul. kita laporkan di SPT Iya. kan. Maka tadi saya sampaikan di depan, kalau dibuat persamaan matematika, penghasilan itu sama dengan konsumsi tambah harta. Oke. Jadi cuman itu, orang pajak hanya ngelihat hartanya. Oh, punya rumah, ada penghasilan, punya mobil. Maka dulu di Eropa, kalau orang ngitung pajak, kalau pernah dengar, dihitung jendelanya. Oh gitu. Jumlah jendela, makin banyak jumlah jendela, kemungkinan dia lebih makmur. Oh. Rumahnya gede gitu kan. Tinggal dihitung dari rumah, dihitung. Lalu nanti ditagih pajaknya. Nah, itu. Gue tidur di tenda lah di Eropa kalau Pokoknya gitu. orang pajak itu akalnya banyak. Tapi Iya, wajib iya, pajak iya. lebih banyak lagi akal. Oke, tadi kita ngomongin dari sisi penghasilan. Ya. Ya, tadi ada PPh dan lain-lain ya. Sekarang dari sisi konsumsi, tadi kan Bapak sempat nyinggung juga. Iya. PPN naik nih, Pak. Iya. PPN dulu deh, ini apa nih? Pajak pertambahan nilai ini apa nih? PPN pajak pertambahan nilai. Nah, tadi kita pajak penghasilan karena kita punya income kena pajak. Sekarang karena kita konsumsi kita dipajaki. Semuanya dipajakin dong, Pak. Nah, ada dua aliran ya, Bang ya. Iya, iya. Satu dari penghasilan yang masuk, kedua dari konsumsi yang keluar. Orang sering bilang, ini pajak berganda dong. Duit saya yang saya dapat kena pajak, ketika saya belanjakan juga kena pajak. Iya. Nah, makanya begini. Dulu ada dua pendapat. Yang benar pajak itu dari mana? Iya. Penghasilan atau konsumsi. Oke. Di abad-abad tengah dulu, menabung itu sebuah keutamaan. Orang yang dorong nabung. Maka kalau orang konsumsi, itu dipajeki. Supaya apa? Supaya dia rajin menabung. Oke. Berkebalikan sekarang, orang didorong untuk konsumsi kan, supaya ekonomi kita bergerak. Maka yang didorong sekarang itu pajak konsumsi, pajak penghasilan direlaksasi. Nah kalau kita lihat kan tarif pajak PPh Badan turun tuh, 30, 25, 22. Orang pribadi pun banyak sekali fasilitas yang diberikan. Maka didorong konsumsi. Apa kelebihan pajak konsumsi ini? PPN itu pajak konsumsi, karena dikenakan atas konsumsi. Ini netral, karena siapapun bisa dikenai. Tidak sulit, Mas Aziz, Mas Radit, saya beli mie instan sama-sama tetap kena 11%. Oke. Nggak perlu lihat siapa dia. Pokoknya potong, merem pasti dapat uang pajak. Oke. Tapi kadang-kadang kan orang bilangnya tidak adil. Karena Mas Aziz yang jauh lebih kaya dibanding saya beban pajaknya kok sama dengan Mas Aziz. Ini nggak adil. Maka disitulah kita berikan berbagai fasilitas. Iya itu. Yaitu misalnya, barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat banyak tidak kena PPN. Supaya masyarakat banyak tetap bisa membeli beras, membeli gula, dan lain-lain, tidak ada pajaknya. Nah kalau Mas Aziz belinya yang bukan barang kebutuhan pokok yang premium, otomatis nanti ada konsekuensi pajaknya. Misalnya seperti itu. Jasa kesehatan, ini dibutuhkan masyarakat banyak, tidak dikenai pajak. Jasa pendidikan juga sama, tidak dikenai pajak. Bahkan ada lagi tambahan konsep pajak penjualan barang mewah di atas PPN, beli motor mewah, beli kapal pesiar, yang bisa beli kan tidak banyak. Maka dikenai pajak supaya apa? Memenuhi rasa keadilan. Ini kita menjaga kesetaraan sosial kita. Oke. Bisa iri orang, kalau ada orang sangat kaya, crazy rich, yang flexing, pamer-pamer terus itu, di sini ada yang tidak bisa makan. Maka negara ngambil dari yang kaya tadi, untuk dibagikan kepada yang miskin dalam bentuk subsidi, LPG 3 kg, premium Pertalite dan sebagainya itu digratiskan dari uang yang diambil ini sebenarnya. Maka pajak itu di situ mulianya. Dalam rezeki kita, dalam konsumsi kita ada hak orang lain. Oke, cuman apa kebutuhan negara untuk kok PPN bisa naik 1% ini, Pak, kira-kira? Maksudnya kan selama ini kan kita 10% untuk waktu yang Betul. panjang sekali. Gitu. Dari tahun 1984 kita selalu 10%. Sampai sudah berapa tahun kalau sampai sekarang ini? 40 tahun lebih. Iya. Padahal dulu negara lain sudah menaikkan. Sampai rata-rata negara lain di dunia sudah 15%. Negara-negara maju sudah 17%. Kita masih 10%. Nah, kenapa kok PPN? Kan pertanyaannya begitu ya. Kemarin kita ngelihat Mas Radit waktu bikin undang-undang HPP itu. Kalau PPh kita naikkan, kondisi pandemi, 2 tahun kita kena COVID, alih-alih naik penghasilan kita, yang ada turun, yang ada orang kehilangan pekerjaan.
maka jangan dikenakan di PPh. Maka konsumsinya naiknya cuma 1%. Dari 10 ke 11. Kenapa kok cuma naik tipis? Kita menjaga daya beli jangan sampai terganggu. Yang tadi fasilitas tetap diberikan. Di sisi lain, kelompok menengah atas yang bisa berkontribusi, kita ajak berkontribusi. Kok PPN ya? Kenapa? Karena gotong royong paling kelihatan di PPN tadi. Semua orang pasti berkonsumsi. Semua orang pasti belanja. Lebih mudah mengenakan dan lebih kelihatan ciri gotong royongnya. Kalau teman-teman komedian gitu, kalau kita stand up kita punya fee nih. Ya. Itu harus di PPN kan nggak? Apa tergantung itu penghasilan atau tergantung omsetnya penghasilan? dia? Iya. Jadi kalau jasa stand up komedian tidak dikecualikan ya di undang-undang berarti tetap kena PPN. Tapi sepanjang belum melebihi 4,8 miliar setahun, tidak ada PPN yang harus dipungut. Jadi di situ mestinya clear. Berarti kalau yang sudah bicara PPN itu yang sudah di atas 4,8 miliar. Oke, Jis, ada pertanyaan nggak? Gimana nih? Itu Pak, kalau kita kan punya bukti potong. Iya. Kan udah dipotong nih Pak, dibayar sama pemberi kerja lah. Pemberi kerja. Saya dihubungin, Mas Ajis kumpulin lagi bukti potongnya. Ya kan udah dipotong. Maksudnya saya capek dong Pak. Maksudnya. Apalagi nelponin ini, agensi Pak kadang-kadang Pak. Iya, saya mesti nelponin segala macam Bang gitu kayak. Terus yang di sono ngapain? Itu kan duit saya, tolong dipakai yang benar gitu Pak Amrul lebih. Kenapa tuh Pak harus saya ngumpulin bukti potongnya? Aturannya sebenarnya pemberi kerja itu wajib melaporkan pemotongan paling lambat 1 bulan sejak akhir tahun. Januari akhir harus sudah selesai semua laporan dia. Nggak ada alasan bukti potong tidak tersedia. Karena ketika Mas Aziz lapor SPT sampai 31 Maret, cukup waktu untuk menerima bukti potong. Untuk ngumpulin? Untuk ngumpulin. Tapi mestinya kan dikirim langsung. Nah, ini satu hal. Yang hal kedua, sekarang Ditjen Pajak ngelihat nih, kasihan ya, Mas Radit, Mas Aziz ini sudah kerja, nyumbang ke negara dalam bentuk pajak, dipotong, harus capek-capek ngumpulin bukti potong. Betul, Pak. Maka sekarang ada elektronik bukti potong. Apa itu, Pak? Wah, ini menarik nih. Sekarang itu yang motong-motong begitu, masuk ke sistem, sudah direkam, nanti muncul NPWP-nya siapa? Mas Radit, langsung masuk ke akunnya Mas Radit. Langsung masuk ke Mas Aziz. Jadi tiap akhir tahun ngisi SPT, lo sudah bisa tahu, oh sudah dipotong oleh PH saya, ada sekian. Tinggal saya tambahin lagi yang saya bayar sendiri. Berarti ini clear ya, berarti kita nggak, katakanlah tahun depan, buat SPT tahun depan, kita nggak usah ngumpulin bukti potong lagi. Udah tinggal lihat yang di situ, kita lampirkan, apa gimana? Memang ini bertahap. Oke. Sedang piloting, tapi sudah mulai dilakukan, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang cukup besar, yang sudah mapan lah katakanlah ya, sudah bisa menjalankan kewajiban, sudah clear elektronik bukti potong. Ini terus diupayakan untuk segera menyeluruh se Indonesia, sehingga mempermudah kita-kita ini semua. Tidak ada kesalahan administrasi nantinya. Harus di launching tuh Pak ya Bang ya? Di launching. Nanti kita launching, nanti kita undang. Nah, stand up Indo emang punya ini Pak, kalau Bapak mau kita ada paket-paket. Malah jualan, belum kena PPN. Belum ada PPN. belum kena. Oke, soal PPN nih kita balik dikit ya. Jadi buat apa itu Pak nanti uangnya Pak? Dengan naik 1% ini, implikasi buat masyarakat tuh apa kira-kira? Iya, jadi sebenarnya waktu kita disusun DPR ya, bikin undang-undang ini, pertama-tama kita tidak menyoal nambah berapa penerimaan kita. Mumpung kita ada kelonggaran waktu, sedang pemulihan ekonomi, kita pikirkan yuk pondasi yang penting untuk kedepannya itu apa. Maka PPN, ini nggak hanya PPN, tapi PPN ini kita perbaiki supaya tadi menjadi sarana untuk gotong royong. Nah, buat apa tadi? Kita ngitung ini Mas Radit. Kalau berlaku April sampai Desember, kira-kira kita akan punya tambahan 40 triliun. Oke, 40 triliun nih duit nih ya? Duit. Ya. Tapi kita juga masih beri fasilitas-fasilitas. Ini buat memastikan pemulihan ekonomi tetap berjalan, perlindungan sosial tetap bisa berjalan. Nih, ada lagi nih Pak, isu lagi nih. Nih, mumpung ketemu nih, gue mau nanya semua soal pajak nih. Gimana nih ceritanya membangun rumah sendiri, itu ada pajaknya? Nah itu gimana tuh? Ini kemarin heboh ya. Heboh nih. Wah, semua dipajaki, bikin rumah dipajaki. Ini peraturan bukan peraturan baru. Dari tahun 1995, membangun sendiri itu sudah kena pajak. Loh kenapa kok kena PPN? Kalau saya membangun rumah pakai pemborong, pemborong kan pengusaha kena pajak. Dia pasti mengut PPN. Sama-sama membangun rumah, luasnya sama, habisnya sama-sama 5 miliar. Hanya karena pakai pemborong kena PPN, nggak pakai pemborong nggak kena PPN. Adil tidak adil?
Tidak adil ini kan. Oke. Maka dibuat adil. Yang bangun sendiri juga bayar PPN supaya adil dengan yang tadi. Jadi kalau kita beli rumah di komplek itu bayar PPN, kita kan suka nggak sadar. Sedangkan kalau orang bangun di sebelah kita, dia kok nggak bayar PPN, nah itu kan nggak boleh. Maka diperlakukan sama. Nah, ini alurnya aku agak bingung nih. Jadi kalau kita bangun rumah, kita punya tanah nih, kita bangun rumah, kita pakai jasa kontraktor. Kontraktor pasti kan ngecas PPN nih. Ya. Kalau kita bangun sendiri, itu PPN-nya maksudnya gimana? Kita bayar ke tiap apa? Nah, yang ngerjain apa gitu, arsitek? Di mana tuh? Waktu kita menggunakan jasa arsitek, beli batu bata, beli pasir dan lain-lain, anggap aja itu pengeluaran kita. Ya. Tapi kan rumit nanti kalau kita harus Satu-satu. minta faktur atau harus mungut. Maka diatur sederhana. Luasnya minimal 200 meter persegi. Oke. Yang di bawah itu nggak kena pajak. Oke. Di bawah 200 nggak kena. Lalu yang kedua, cukup bayar 2,2%. PPN-nya? Tidak 11%. Oke. Iya. Kalau bangun Supaya gampang. Karena kan tadi, Mas Radit, pajak keluaran, kurangi pajak masukan kan? Ini sama, udah dihitung keluaran dikurangi masukannya, ketemu 2,2%. Oke. Jadi kita bayarnya bukan 11% kali 5 miliar, tapi bayarnya 2,2% kali 5 miliar. Oke. Jis, mau tanya lagi nggak? Ini soal ini Bang, Mumpung nih. sebagai perorangan, pajak perorangan ya? Pajak perorangan kan ada tuh Pak, NPWP perorangan, sorry Pak. Itu bisa beralih ke PT nggak Pak? Tapi sendiri, karena dengar-dengar kalau NPWP PT itu lebih murah ininya. Kalau UMKM 0,5 ya, Pak? Pajaknya. Iya. Nah di Syaratnya apa tuh? Undang-Undang Cipta Kerja itu sekarang diatur PT perorangan. Bisa bikin sendirian maksudnya? Bisa sendirian. Jadi PT Raditya Dika misalnya, sendirian bisa. Ini mempermudah UKM untuk naik kelas. Betul tadi yang dibilang Mas Aziz. Kalau saya punya PT, bikin PT, UMKM, pajaknya emang lebih kecil. Katakanlah gini, sampai dengan 4,5 miliar omset saya, bayar pajaknya 0,5%. Iya. Kalau sampai dengan 50 miliar omset saya, ada 2 lapis tarif. Tarif yang dikenai pengurang 50%. Katakanlah kalau sekarang tarif 11%. Karena tarif normal kan 22%. Ya. Di atas itu baru kena 22%. Kalau orang pribadi kan sampai dengan 35% tarif. Ada yang membedakan. Kalau PT harus bikin pembukuan. Tidak boleh kayak rumah tangga, hanya mengandalkan catatan atau rekening bank. Tapi harus bikin pembukuan betul-betul karena pengeluaran yang boleh diakui secara pajak yang bisa dibuktikan itu terkait langsung dengan bisnis dan ada buktinya. Nah, ini kita juga harus aware. Nah, yang kedua, kalau sendirian pribadi, ada keuntungan juga. Di undang-undang kemarin diatur UMKM orang pribadi kalau omset belum melebihi 500 juta nggak kena pajak. Ini baru. Berlaku 1 Januari 2022. UMKM orang pribadi, maksudnya orang pribadi yang berbisnis. Berbisnis, betul. Nggak kena pajak Nggak sama kena sekali? pajak kalau omsetnya tidak melebihi 500 juta. Kalau omsetnya 2 miliar, yang 500 juta tidak kena pajak. Oke, sisanya baru. Jadi ada bagian yang tidak kena pajak. Itu juga untuk meringankan teman-teman yang bisnis. Oh, gitu ya. Iya. Karena Ajis mungkin lagi mikir-mikir juga nih. Ini gua antara bikin perusahaan atau enggak ya. Apalagi ada aturan baru itu. Dan modal di store juga sekarang berkurang ya dari 50 juta menjadi 12,5 kalau nggak salah. Jadi sekarang dibuat lebih mudah supaya tadi semakin banyak orang mau berbisnis, mau wirausaha. Iya. Oke, wah seru banget obrolannya. Ada lagi nggak nih, Jis? Gimana Jis? Kalau gue sih udah happy banget nih bisa nanya soal pajak nih. Udah. Tapi kalau buzzer itu Bang, Pak, kita ada tweet berbayar juga harus bayar sekarang Pak ya? Yang gitu-gitu ya, bukan hanya kan pekerjaan. semua yang diterima ya. Harus dipotong pajak juga. Iya, nggak ada yang dikecualikan. Influencer apa segala iya. Cryptocurrency, koin-koin kripto nih. Dipajakin nggak? Kebetulan aku nggak punya soalnya. Iya. Itu gimana? Sama, kita nggak punya ya. Ini juga sama, memberikan perlakuan setara. Iya, gimana tuh? Mas Radit, Mas Aziz, investasi konvensional. Di pasar modal, di pasar uang, beli emas dan lain-lain, clear, pajaknya jelas. Ini ada satu fenomena baru, sama-sama menguntungkan, menghasilkan, tapi belum bisa dipajaki. Maka demi perlakuan setara, ini kita kenai pajak. Oke. Tapi pajaknya kan juga tidak besar, PPN-nya kan 0,11%. 0,11%. Lalu bagi penjualnya itu kena pajak pasal 22, dipungut
0,1%. Ini kan juga tidak tinggi. Oke. Maksudnya apa? Tetap terlindungi ekosistem supaya tumbuh, beban pajaknya ringan, tapi negara juga bisa mendapatkan untuk keadilan dengan yang lain-lain tadi. Oke. Kan kadang ada teman-teman kita yang takut, Iya. ya kan, di kantor pajak gitu. Sementara aku kalau sama AR ku juga baik-baik aja gitu, nggak gimana-gimana gitu. Jadi sebaiknya kita datang, kalaupun emang nggak tahu apa-apa, datang aja dan bilang aja ke AR-nya, gua nggak tahu apa-apa. Betul. Tolong dibantu gitu. Karena kalau aku logikaku ya, ketika kita datang ke kantor pajak, kita minta dibantu, nanti AR juga akan ngerasa bahwa ini orang emang punya niat baik gitu loh. Ketimbang ngumpet nggak sih? Kalau aku sih gitu aja, udah lo kalau nggak ngerti, ini buat yang nonton juga ya, gimana sih apa? Ya itu kan kayak semacam CS-nya buat kita kan. Betul. Di kantor pajak. Ya ketemu aja, nanya aja, nanti kan coba dijelasin gitu. Iya, karena pajak itu ada singkatannya Mas Radit. Apa itu? Apa nih Pak? P. Pasti aman jika Anda kompromi. Oh. Dalam arti baik. Iya. Pasti aman jika Anda komunikasi. Nah, itu pajak sudah ada singkatannya. Iya, Jadi iya. kalau menghindar, tidak mau ketemu, nggak mau komunikasi, ya itu cari masalah sendiri. Apalagi sekarang kantor pajak sudah berubah. Kantor pajak sudah jauh lebih baik sekarang. Iya. Dengan pelayanan prima, sekarang juga lebih ramah, lebih cepat, dan tidak cari-cari alasan. Kalau zaman dulu itu semua pelayanan cuma-cuma. Kita baca di kelurahan, kecamatan, di kantor-kantor. Sekarang semua pelayanan gratis. Tahu bedanya nggak Mas Aziz? Apa itu Apa cuma-cuma? bedanya Pak? Kalau cuma-cuma itu cuma 10.000, cuma 50.000 gitu. Cuma ada cumanya. Sekarang Cuma tegas, berapa? semua pelayanan gratis. Iya. Artinya tidak dipungut biaya emang. Iya. Itu membuktikan perubahan. Ya, tapi ya kita juga berharap DJP juga makin oke lagi ya. Jadi bisa Mudah-mudahan. teman-teman secara komunikasi dan sosialisasi juga paham gitu. Iya. Karena aku lumayan kaget juga ketika bulan Maret kemarin tuh teman-teman tuh pada ngomong semua, oh ternyata gitu, oh ternyata gini, oh emang ini adalah ilmu yang nggak semua orang terima. Bahkan di bangku sekolah juga nggak diajarin gitu. Nah mudah-mudahan yang nonton di rumah juga makin tercerahkan ya. Tadi kita ngomong banyak tuh, udah mulai dari PPH sampai PPN juga. Terus beberapa hal-hal kenapa yang ini itu dipajaki dan penggunaannya buat apa. Ya. Mudah-mudahan teman-teman juga buat tahun depan SPT-nya belum rapi bisa rapi juga. Karena jangan sampai kena surat cinta itu loh. Kadang-kadang kalau dapat surat dari pajak tuh kita udah deg-degan dulu ada, mau bukanya. ada satu Mas Radit, sedikit saja. Apa tuh? Sekarang ada program pengungkapan sukarela. Betul. Hanya sampai 30 Juni 2022. Tinggal oke. 2 bulan lagi, silakan dimanfaatkan. Barangkali saya, Anda, dulu ada yang tercecer belum dilaporkan. Iya. Tidak ada niat jahat, tapi kelupaan. Iya. Ini kesempatan yang baik. Yang harus saya bayar 30%, cukup bayar 14%. Oke. Dan tidak ada kena sanksi, tidak diperiksa, dan lain-lain sepanjang jujur bener ngelaporinnya. Oke. Tax amnesty yang tahun lalu kan, yang beberapa tahun lalu juga ada kan. Ini berarti yang berikutnya Yang ya? berikutnya. Oke. Nah Bang, itu. satu lagi Oh, Bang. boleh. Selain dikirimin surat sama DJP, Iya. yang bikin deg-degan tuh juga di-mention sama DJP. Itu kenapa sih Di Twitter. admin Twitternya pajak itu kenapa sih Pak? Seneng banget mention. takut tuh sama dia tuh ada aja. Tapi iseng aja ya? Iya. Itu cara paling gampang sosialisasi. Menunggangi gelombang, menunggang ombak aja itu kan. Kalau pas seru-seruan saya mengingatkan. Syukur-syukur beneran bayar pajak gitu kan. Tapi idealnya mungkin ada banyak konten-konten yang lebih komunikatif juga soal ininya ya, soal policy-policy yang tadi itu, Betul. termasuk soal yang pajak bayar tiap bulan itu PPh 25 atau 25. PPh 25 bener ya? Ya PPh 25 kan juga banyak yang nggak tahu gitu. Itu aja. Oke, terima kasih semua yang udah nonton. Makasih atas waktunya Terima Pak kasih. ya. Thank you aja sih ya. Terima kasih. Dadah.